menjelaskan secara narasi gitu ya. Tugas kedua dari pemrograman berbasis bergerak gitu. Nah, kita langsung baca soalnya aja. Jadi, buatlah project baru untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online dengan alamat OpenMeteo gitu ya. Jadi ini sejenis API yang bisa didapatkan dengan cara menggunakan HTTPS. Dan sebenarnya jenis API itu banyak. Dan ini salah satu bentuk API gitu. Dan ini juga sebenarnya nggak begitu privacy gitu ya. Kita bisa langsung aja mengambil dengan metode HTTPS. Sehingga kita tidak memerlukan yang namanya file.env. Kita bisa langsung masukkannya di file kayak main.ts gitu. Atau langsung di otaknya langsung bisa kayak gitu. Dan untuk sejenis dari API itu sebenarnya banyak banget. Dan saya akan mencoba menyebutkan satu aja, yaitu REST gitu. REST API. Ya, itu sih sebenarnya gampangnya kita menggunakan metode GET gitu. Tapi karena kita tidak menjelaskan atau tidak disuruh untuk melakukan hal tersebut, kita hanya fokus ke bagian HTTP saja gitu ya. Dan kemudian dibuat tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuan, data atribut, waktu, temperatur, desain, oke. Oke, jadi intinya sih kita mencoba gitu ya, bagaimana caranya mendapatkan API dari atau kita mencoba mengambil API meteonya itu, kemudian kita aplikasikan mungkin ke website atau ke terminal kayak gitu. Tapi kali ini saya akan mencobanya langsung ke website aja gitu ya. Langsung kita mulai aja, oke. Nah, di sini sebenarnya saya udah membuat arsitekturnya gitu ya. Dan kita bisa lihat ada presentation layer, styling layer, logic layer, dan data layer. Nah, di kali ini saya cuma fokus ke bagian logic layer dan data layernya gitu ya. Sebenarnya saat kita klik kayak gini ya, itu langsung menjelaskan atau membuka gitu. Kayak contoh, JavaScript ES nih fungsi untuk apa. Jadi nih, di aplikasi Water Component ini bertanggung jawab untuk JavaScript ES6 kayak gitu. Dan bagian sini konfigurasi modelnya untuk apa? Untuk bertanggung jawab untuk konfigurasi modul gitu ya. Dan DOM Management di aplikasi Water ini bertanggung jawab untuk DOM Management kayak gitu. State Management fungsinya apa, sekian tinggal baca aja gitu ya. Dan ini API integrationnya, terus ada bagian face handler, ada bagian data processing, dan error handling, dan catch strategi gitu. Jadi maksud dari si data layer tuh gini, nah ini kan pada saat kita membuka aplikasinya, otomatis kita tuh harus merestart gitu ya, atau mencoba mengambil datanya dari API tersebut. Nah, itu disebut dengan API integration gitu ya. Kemudian di bagian fetch handler itu salah satu cara untuk menangani bagaimana cara kita menempatkan data tersebut kayak gitu. Dan untuk data preprocessing itu ya setelah kita melalui MPK integration dan fetch handler gitu ya, nanti akan muncul gitu datanya. Dan sesuai dengan soalnya gitu ya, minimal aja 10 data gitu kayak temperatur dan waktunya kayak gitu kan. Tapi nih kalau misalnya kita si bagian data processing kita gagal gitu ya, kita akan masuk ke bagian error handlingnya gitu. Jadi akan ada bumper supaya pas error itu kita bisa menampilkan data yang bukan dari API, tapi itu disebut dengan fallback kayak gitu. Lalu ada bagian catch strategi itu ya yang saya sebutkan tadi, fallback tadi kayak gitu. Dan di bagian logic layer sih sebenarnya ini juga fungsinya untuk ini aja sih, sebagai sama aja sebenarnya. Jadi ya nggak, kita skip aja kali ya. Nah, ini data flow. Data flow jadi user interaction, kemudian info handler, ada API call, data processing, dan DOM update. Maksudnya gimana? Jadi gini, misal saya gitu ya, ngebuka aplikasi saya bernama aplikasi cuaca misalnya. Lalu saat kita membuka aplikasi tersebut, akan masuk ke bagian event handler. Atau disebut juga itu ya fetch sih, tadi yang tadi bagian sini nih. Nah ini, bagian fetch handler kayak gitu. Nah, kemudian saat kita masuk ke bagian situ, akan terjadi namanya API call. API call itu terjadi untuk memanggil API kita gitu. Kemudian saat si API kita dapat gitu ya, kita langsung masuk ke bagian data processing atau mengolah data tersebut agar kita bisa menampilnya dan menampilkannya. Dan menampilkannya itu tugas dari DOM update gitu. Intinya gitu aja. Untuk fiturnya sih sebenarnya nggak begitu harus dijelaskan gitu ya. Ini lebih enak langsung aja ngeliatin. Dan ada performance, scalability, user experience, dan maintainability.
Oke, sekarang kita masuk ke demonya aja. Dan saya udah ngebuka sebenarnya si aplikasinya. Nah, ini. Di sini ada nama aplikasi itu tugas kedua ya, .versal app gitu. Dan ini saya menggunakan desain brutalisme. Desain brutalisme itu saya gunakan karena apa ya? Desain itu jujur gitu dan sangat kuat gitu di ingatan orang, menurut saya kayak gitu ya. Dan enak aja dilihatnya, tegas gitu. Dan ini saya coba refresh data dulu ya. Oke. Ini ada refresh data, terus ada data demo, temperatur data. Dan sesuai soal kita membutuhkan dua gitu ya, ada waktu dan suhu dengan 10. Nah, ini ada 10, ada ini lebih dari 10 sih sebenarnya, tapi oke. Okay. Karena kan itu hanya minimum aja, maksimumnya bebas gitu ya. Sesuai dengan API-nya juga boleh. Kalau kita lihat gitu, ini sangat-sangat enak gitu ya. Ini ada temperatur data, terus ada kolom atau table waktu dan suhu. Dengan waktu misal 15.11, 14.01. Ini yang hari ini ya, ini jam 2 dengan suhu 26,1. Dan ini tuh saya upload setiap sejam sekali. Nah, kalian bisa lihat gitu ya. Ini ada 14, kemudian ada 15.01, dan like dari yang 14 gitu, jadi jam 2, dan suhu jadi 26,1 naik ke 1,7. Jadi setiap jam itu bakal naik terus kayak gitu. Ya, seterusnya kayak gitu sih sebenarnya. Nanti akan saya bagikan di apa namanya? Kolom chat aja ya untuk link dari website saya ini dan kode GitHub-nya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian cara menanggulanginya atau cara kita memanggil si data tersebut gitu ya, atau API tersebut. Oke. Nah, di sini ada bagian private async filter. Dan di sini ada this update status mengambil data, kemudian saat kita si tombol refresh tersebut akan menunjukkan loading. Dan ini apa namanya, kita menggunakan URL pertama dulu atau URL yang open meteo tadi gitu. Dan ini bagian handler atau error handling gitu ya. Error handling. Nah, if response console.log primary API filtering fallback. Dan saat kita misalnya kita gagal nih mengambil si API tersebut, nanti akan ada melakukan error handling disebut dengan fallback. Dan nih, lalu masuk kalau misalnya tetap gagal gitu di bagian pertama, kita akan masuk ke bagian error handling kedua, yaitu misal console.log all FPL using map data gitu ya, menggunakan data demo. Oke. Ya, intinya kita menggunakan data buatan atau data fiktif aja gitu yang udah saya buat di bagian main.ts ini gitu ya. Dan ini apa namanya, kalau misalnya datanya udah berhasil atau langsung gitu. Saat kita mencoba mengambil data dari open meteo-nya dan berhasil, ini langsung ke sini. Tapi kalau misalnya gagal akan muncul error ini, error fetching metadata dan error gagal mengambil data. Dan kalau misalnya terjadi error, kita akan mencoba refresh lagi gitu yang sebagai user, refresh data kayak gitu. Sebenarnya gitu aja sih yang saya pengen sampaikan gitu ya. Oke, sekian. Terima kasih banyak. Selamat malam.